Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmania Rahman dengan NPM 922862010050. Mahasiswi semester 6 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Baru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Penelitian Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Bapak Jamal Pasalawangi, SPD MPD. Dalam video pendek ini, saya akan menjelaskan penelitian eksperimen dalam BK yang mencakup definisi, ciri-ciri, jenis, dan desain penelitian dan 2 contoh penelitian eksperimen. Definisi penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Dalam penelitian eksperimen, peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk melihat efeknya pada variabel dependen. Untuk memahami lebih dalam, terutama kita harus mengetahui apa itu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil dari perubahan variabel independen. Variabel dependen juga disebut sebagai variabel akibat atau variabel hasil. Dalam penelitian eksperimen, variabel dependen adalah variabel yang dianggap sebagai akibat dari perubahan variabel independen. Kemudian, variabel independen itu adalah variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk melihat efeknya pada variabel lain. Variabel independen juga disebut sebagai variabel penyebab atau variabel perlakuan. Dalam penelitian eksperimen, variabel independen adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab perubahan pada variabel lain. Ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang pertama adalah manipulasi variabel independen, yang artinya adalah di mana peneliti secara aktif memanipulasi atau mengendalikan variabel independen atau variabel pengakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen. Ciri-ciri penelitian eksperimen yang kedua adalah pengendalian variabel. Artinya adalah upaya maksimal yang dilakukan untuk mengontrol variabel-variabel pengganggu yang mungkin mempengaruhi variabel dependen. Ini dapat dilakukan melalui randomisasi, penggunaan kelompok kontrol, dan teknik statistik. Penelitian eksperimen, ciri-cirinya yang ketiga adalah pengukuran variabel dependen. Variabel dependen diukur secara objektif dan juga sistematis, biasanya menggunakan instrumen terstandar dan juga reliabel. Misalnya kuesioner atau skala psikologis atau juga tes prestasi. Yang keempat adalah penggunaan kelompok kontrol. Sebagian besar desain kelompok atau eksperimen melibatkan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan, sehingga efektivitas perlakuan dapat dibandingkan dengan kondisi tanpa perlakuan. Yang kelima, untuk penelitian eksperimen adalah alokasi subjek ke dalam kelompok eksperimen atau randomisasi yang dilakukan secara acak untuk meminimalkan bias dan memastikan kesetaraan kelompok. Jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama adalah eksperimen murni atau true experiment. Penelitian eksperimen yang memenuhi semua kriteria eksperimen, yaitu adanya manipulasi variabel independen, kontrol terhadap variabel lain, pengukuran variabel independen sebelum dan sesudah perlakuan, dan adanya kelompok kontrol. Yang kedua adalah eksperimen kuasi atau quasi eksperimen. Penelitian eksperimen ini yang tidak memenuhi semua kriteria eksperimen, seperti tidak adanya kelompok kontrol atau tidak adanya pengukuran variabel dependen sebelum perlakuan. Yang ketiga, eksperimen lapangan. Penelitian eksperimen yang dilakukan dalam setting lapangan atau alamiah, bukan dalam laboratorium. Yang keempat adalah eksperimen longitudinal, atau mengamati subjek yang sama dalam jangka waktu yang panjang untuk melihat perubahan yang terjadi.
Materi selanjutnya adalah desain penelitian eksperimen. Yang pertama, desain pretest atau post-test, yaitu mengukur variabel sebelum atau setelah perlakuan untuk melihat perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, desain random sign control trial. Subjek dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol untuk menguji efektivitas perlakuan. Yang ketiga, desain faktorial. Menguji lebih dari satu variabel independen untuk melihat interaksi antara variabel-variabel tertentu. Materi saya yang terakhir adalah contoh judul penelitian eksperimen bimbingan dan konseling. Pertama adalah perbandingan efektivitas konseling individual dan konseling rasional emotif perilaku dalam mengatasi kecemasan ujian pada siswa sekolah dasar. Variabel independennya adalah jenis konseling dan variabel dependennya adalah kecemasan ujian. Dan yang kedua adalah pengaruh pelatihan keterampilan sosial terhadap penyesuaian sosial siswa dengan gangguan perilaku. Itulah tadi video pendek dari saya tentang penjelasan penelitian eksperimen. Terima kasih kepada Bapak Dosen Jamal Pastalongi selaku dosen mata kuliah penelitian bimbingan dan konseling. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.